Welcome back to Miss Dias RD Channel. With me Miss Dias. Hari ini Miss Dias benar-benar deg-degan karena Miss Dias dapat satu narasumber yang membawa informasi yang sangat panas. Kategorinya panas ya Mbak ya. Mbak sebelah sana yang tidak boleh disebut namanya. Ya, sepanas aku gitu ya kali ya Pak, sepanas jiwa yang ditinggalkan nikah atau gimana gitu ya. Gitu. Jadi ini topiknya ini benar-benar anak muda banget. Jadi darah muda, hangat, panas, berdesir gitu ya. Dan ini kejadiannya masih di sekitaran kampus dan mahasiswa. Iya nggak Mbak? Iya, jadi ya gitu. Jadi ya masih terjadi di kalangan mahasiswa gitu sih. Karena ya mahasiswa sekarang zaman now gitu ya. Bisa dibilang kayak gitu. Jadi ya umum sih, Kak. Umum. Oke, saya garis bawah ya Mbak ya, ini umum ya. Jadi ternyata for your information ya para pendengar sekalian yang mungkin belum kuliah atau kuliahnya udah tahun nggak enak gitu ya. Jadi yang masih mahasiswa sih pasti tahu ini kejadian sih di kalangan mahasiswa kita. Jadi mahasiswa itu selain kuliah ke kampus itu punya misi-misi tertentu gitu ya. Dan salah satunya adalah menjalin hubungan dengan lawan jenis gitu. Ya entah itu menjadi motivasi atau itu menjadi tujuan utama, saya juga tidak tahu. Jadi belum ketemu langsung ya sama mahasiswa yang memang tujuan utamanya itu adalah untuk mencari target target operasi di kampus. Mungkin buat kamu yang dengar dan kamu adalah mahasiswa yang memang tujuannya kuliah adalah bukan buat belajar, bukan buat apa gitu ya yang harusnya itu terjadi ya. Silakan langsung aja chat Miss Dias di jangan WA ya, langsung di Instagram aja, di DM aja @ms.dhias_rd ya, di DM aja. Kamu akan Miss Dias hubungin dan kita akan ngobrol kayak gini seperti Mbak di sebelah sana. Kita tidak akan menyebutkan namanya, tapi yang penting informasinya. Fungsinya adalah agar orang lain di luar sana itu lebih aware bahwa banyak problematika yang terjadi di antara mahasiswa dan kampus gitu. Nggak cuma belajar aja gitu. Itu nggak kayak di sinetron yang kita lihat-lihat itu ya Mbak ya. Kalau sinetron kan mahasiswa belajar ceritanya cantik ganteng bawa buku terus udah gitu belajar ketemu dosen udah pulang gitu. Jadi sebenarnya topik kita hari ini tuh apa ya Mbak? Langsung aja disebut ini. Oke, jadi topiknya itu kita ada lumayan ya. Tapi yang pertama aja deh Mbak, yang satu itu aja. Yang pertama itu tentang selingkuh ya Mbak ya. Oke. Jadi selingkuh ya. Jadi seperti yang dibilang sama Mbaknya, kita akan punya 3 topik ya. Si Mbak Anonim ini punya 3 topik yang akan dibicarain di podcast ini. Ini podcast episode kesekian ya. Oke, ketika udah mencapai 10.000 subscriber ini akan keluar karena ini sangat hot. Jadi sayang dikeluarin sekarang. Jadi ada 3 topik bersama si Mbak Anonim ini. Dan semua topiknya itu dari hot, very hot, dan super hot gitu ya. Kita mulai dari yang hot ini dulu. Jadi tentang selingkuh di kalangan mahasiswa. Jadi seperti yang Miss Dias bilang tadi, tujuan mahasiswa ke kampus itu nggak cuma buat belajar. Mungkin di antara belajar-belajar itu ada hubungan-hubungan yang ya mungkin mahasiswa menyebutnya pacaran gitu ya kan. Dan di situ juga ada yang namanya perselingkuhan ala-ala yang kayak di TV-TV itu ya Mbak ya. Selingkuhnya modelnya kayak gimana nih Mbak? Bisa cerita nggak? Mungkin ini dialami sendiri atau oleh teman atau oleh siapa gitu? Jadi kebetulan sih ini dari cerita teman ya. Oke. What happened? Nah, cerita dari awal aja dah ya. Oke. Jadi mereka tuh kan pacaran udah lama gitu. Jadi setelah mereka pacaran udah lama, nah ketika yang cewek ini tiba-tiba KKN, nah kalau di kampus itu kan ada KKN gitu ya, kuliah kerja nyata. Kuliah kerja nyata, iya. Oke, ini bukan kuliah kerja yang lain ya? Iya, yang nyata gitu. Ini yang nyata katanya. Iya benar.
Ini memang ya tujuan KKN kan melihat realita ya. Ternyata realita yang ditemukan seperti ini. Apa itu yang ditemukan di KKN itu? Nah, sewaktu KKN itu, jadi teman-teman aku nih tuh, dia tuh cerita banyak banget. Jadi itu dia tuh bercerita tentang kepuasan, suatu kepuasan gitu loh, Pak. Wow, mahasiswa ngomongin kepuasan. Emang udah nikah, Mbak? Ya belum lah, kan kita masih mahasiswi gitu. Sorry ya, mahasiswa sekarang itu ada yang udah nikah, ada yang punya cucu. Nah ini kategori mahasiswa yang mana ini? Ini kategori mahasiswa masih teenagers pada saat itu. Wow, jadi masih bujang. Ngomongin kepuasan, oh my god. Jadi tontonan ini yang denger, kalau yang belum 21 plus, tolong langsung di stop di sini aja. Jangan dilanjutin, oke? Kalau mau nekat ngelanjutin, itu bukan salah saya, oke? Ini sudah saya tandai 21 plus. Oke, silakan lanjut, Mbak. Oke, jadi pas KKN itu dia tuh tentang ngobrolin tentang kepuasan gitu ya. Oh my God. Jadi tuh dia ceritanya tuh panjang lebar. Jadi gini aja. Kita tahu nggak sih pacarku tuh ya nggak pernah. Sensitif gitu. Kalau ada yang agak-agak ya. Nggak pernah yang namanya ngasih aku apa sih namanya tuh kepuasan batin gitu dia bilang. Oke, kepuasan batin. Ya. Dia Kayak Gede Prame gitu ya kali ya, memberikan kepuasan batin. Dikasih meditasi gitu kali, Mbak. Meditasi ya mungkin gitu seperti terus. Jadi dia cerita kayak gitu, dia nggak pernah ngasih aku tit. Oke. Tit. Silakan yang mendengar silakan interpretasi sendiri ya. Biar makin liar itu pikiran mereka. Oke, terus. Oke, setelah itu dia itu melakukan sebuah rencana. Oh wow. Apa rencananya? Itu apa? Yaitu adalah sebuah rencana perselingkuhan. Ya, selingkuh ini direncanakan. Jadi bukan tiba-tiba selingkuh gitu. Tidak tiba-tiba selingkuh, tapi direncanakan untuk selingkuh. Oh my God. Seperti itu. Oke. Dan targetnya dia siapa? Targetnya itu adalah pria-pria kece yang ada di tempat KKN. Jangan nyebut tempat, nyebut tempat. Nanti kita kena ini nanti. Oke. Ya, itu adalah sebuah desa online gitu. Sebuah online platform. Online form gitu. Jadi mereka ketemunya di sebuah desa. Oke. Pada saat KKN itu, dan ternyata itu sangat berdekatan. Oke. Dan pada suatu ketika ini jadi anak desa dekat tempat KKN. Yes. Oke, dan benar sekali. Jadi mereka sewa villa di sana. Berdua aja? Apa sama teman-teman KKN? Sama teman-teman KKN. Oh, kedoknya sama teman-teman. Padahal niatnya berdua. Oke, dan. Nah, pada saat itu mereka di sana ngadain party. Nah, ekspektasinya temen aku itu agar dia mendapatkan tit yang lebih. Oke. Kepuasan batin yang lebih besar. Oke. Namun pada akhirnya saat party itu selesai, kata temanku nih ya, mereka pergi ke bathtub yang ada di villa tersebut. Oke. Villa bathtub. Apa yang terjadi di bathtub? Silakan dibayangkan. Jadi intinya adalah ya, jangan ketawa Mbak. Nanti yang ini malah lucu. Padahal ini kan mengandung 21 plus ini ya. Oke. Setelah kejadian di bathtub itu, apa jadinya? Apakah hubungan mereka berlanjut setelah adegan bathtub? Nah, itu yang saya tunggu-tunggu dari semenjak dia itu nge-tag saya mission in progress saat dia nge-tag saya kayak gitu. Jadi saya tuh nunggu kabar dari dia keesokan harinya. Dan dia langsung tag saya bahwa ente tahu titiknya kecil. Jadi seperti itu. Bahwa titik kecil. Ya. Jadi iya. Intinya dia tidak mendapatkan kepuasan batin dari selingkuhannya.
yang dia harapkan itu. Iya, benar sekali. Dan apa yang dia lakukan pada saat itu juga, keesokan paginya subuh, teman-teman saya itu pergi dari villa itu, ya, pergi ke tempat KKN-nya balik, dan langsung chat cowok itu, dan dia bilang putus sama selingkuhannya itu. Oh my. Jadi Yes. ini memang apa ya, kayak selingkuh ini targetnya adalah kepuasan batin ya. Jadi ketika selingkuhan tidak memberikan kepuasan batin, maka diputusin aja gitu ya. Itu happen ya di antara mahasiswa-mahasiswa itu ya? Iya, jadi mungkin jadi karena itu mahasiswa ini adalah yang kayak mahasiswa udah gede-gede gitu ya. Maksudnya kayak apa ya? Apa memang mau mahasiswanya gede, maksudnya gede itu adalah mahasiswa umur 20-an something ke atas, atau memang walaupun mahasiswa itu masih belasan gitu, emang pikiran di antara mahasiswa itu emang udah ke situ ya? What do you think? Dari obrolan antar mahasiswa itu? Oh, kalau menurutku sih dia itu udah dari remaja ya, dari SMA kalau nggak salah kayak gitu. Iya, dari SMA. Karena Miss Dias kan observasinya di lingkungan kampus ya. Jadi SMA itu bagaimana bentukannya anak SMA zaman now gitu. Taunya baru mereka di lingkungan kampus tuh ternyata hal-hal seperti ini udah terjadi di sejak SMA ya. Mungkin ini karena pergaulan orang kota atau gimana sih? Apa ini juga terjadi di desa sih? Apa gimana? Nah, mungkin karena pergaulan, ya tergantung pergaulan dan lingkungan sih kayaknya ya. Jadi ya karena temen aku tuh tinggalnya ya di kota, bukan berarti orang kota seperti itu ya, kita nggak menjudge. Jadi ya mungkin karena dia juga karena lingkungannya seperti itu, jadi ya jadinya BTW dari pantauanmu sebagai teman, apakah kira-kira orang tuanya tahu kondisi ini, bahwa anaknya begitu dan lain sebagainya? So far kayaknya enggak sih ya. Karena yang temanku itu kalau ngajak orang ke rumah ya pasti yang cowok pacar aslinya itu aja. Dalam artian ya kalau yang nggak ngajak siapa-siapa gitu. Oke, well. Tadi ceritanya terputus bahwa dia mutusin akhirnya selingkuhan yang tidak memuaskan batin itu. Lalu bagaimana dengan pacar aslinya? Apakah pacar aslinya tahu dengan kondisi itu dan apakah hubungan mereka berlanjut? Nah, pada saat itu juga anehnya ya, anehnya dia bukan temanku tuh nggak balik langsung ke pacarnya gitu. Terus? Jadi ya shockingnya itu dia juga putusin pacarnya dia yang asli itu. For what reason gitu? Iya, the same reason. Jadi mereka dia langsung bilang bahwa aku tidak bahagia denganmu gitu. Dan ya kind of like that gitu. Oh my god. Jadi shockingnya itu. Oh my god. Berarti dia kehilangan 2 orang sekaligus demi kepuasan batinnya itu. Iya, seperti itu. Oh, mahasiswa. Oke, well, agak shocking sih sebenarnya dengar cerita ini bahwa hal berjenis selingkuh ini terjadi di kalangan mahasiswa, apalagi dengan alasan yang agak sangat dewasa gitu loh. Iya. Miss pikir mungkin ya selingkuh mereka mungkin definisi selingkuh itu kan misalnya bagi mahasiswa adalah hal yang baru gitu deh. Terus habis itu pengen tahu dong selingkuh itu kayak gimana, coba in case-nya adalah coba yang kayak apa ya, cuma nyoba aja tanpa ada alasan yang kayak dalam dan agak dewasa yang tadi itu. Mungkin coba misalnya pengen punya 2 sekaligus gimana ya gitu. Gitu doang, sesimpel itu bayangannya dia. Tapi ternyata ada yang sampai begitu ya. Purpose-nya untuk melakukan selingkuh di kalangan mahasiswa ya? Ada. Jadi itu lumayan gimana? Sih. Itu kamu ketemunya banyak yang berjenis itu atau gimana? Ya kebetulan sih cuma 1-2 orang sih, nggak banyak. 1-2 orang, berarti ada oknum lainnya yang berjenis seperti ini ya. Ini kan ini pantauan 1 orang ya. Kalau misalnya nih diadain penelitian kayaknya bakalan kejaring banyak deh.
Udah kayak jala ikan ya, banyak banget. Iya dong. Ini dari satu orang aja bisa melihat 2. Nah kalau dikumpulin misalnya ada 2 orang berarti bisa ngeliat 4. Terus kalau 3 orang bisa ngeliat 6. Dan bisa kejaring banyak gitu. Tapi once again, sebelum Miss Dias bilang makasih dan mengakhiri podcast dengan topik selingkuh ini, Miss Dias mau kembali mengingatkan gitu loh, purpose-nya mahasiswa pergi ke kampus dibayarin sama orang tua itu apa gitu. Bukan melarang adanya kayak relationship berjenis di luar dari teman gitu kan, misalnya Miss Dias ngelarang kita pacaran, Miss Dias ngelarang kita menemukan cinta kita di kampus, silakan saja, dan lain sebagainya. Namanya udah gede ya, jadi udah boleh menyukai lawan jenis. Malah kalau suka sama jenis malah nanti beda lagi ceritanya gitu kan ya. Mesti datengin narasumber yang lain ini ya. Ya tapi ya ingat-ingat lagi ya, kembali ke tujuan pertama, datang ke kampus untuk apa, dibiayain orang tuanya maunya kamu di kampus ngapain, ya gitu. Jadi ya ingat-ingat aja sama tujuan pertamamu mau ngapain gitu. Tapi untuk kamu mau ngapain setelah kamu ingat tujuanmu itu ya terserah kamu. Kamu kan seorang pribadi yang sudah dewasa, yang udah punya pemikiran sendiri, udah tahu yang mana yang benar, yang mana yang salah, yang mana yang sesuai dengan agama, yang mana yang enggak gitu ya. Jadi kamu harus ingat-ingat itu sih kayaknya. Jadi biar nggak kebablasan gitu. Ntar kayak ketika kamu misalnya pengen dapat 2 hal sekaligus. Di kampus ini aku pengen dapat ijazahnya, juga dapat cintanya dan dapat eksperimennya gitu. Kebanyakan yang pengen kamu dapat, akhirnya kamu kehilangan semuanya gitu. Bener banget tuh. Oke, jadi buat kamu yang misalnya lagi ngeplan buat selingkuh dengan berbagai objektif, dengan berbagai tujuan, silakan, monggo gitu kan ya. Kan life is a choice gitu loh. Kan boleh milih-milih ya, mau ngapain aja boleh. Suka-suka lu lah, udah gede ini. Mahasiswa, bukan siswa yang anak kecil itu lagi. Jadi udah maha gede, ya? udah maha gitu. Jadi Miss Dia sih nggak bisa ngebatasin kamu mau ngapain aja. Miss Dia tuh bukan bukan orang suci gitulah yang misalnya membatasi, dan kita cuma sharing aja di sini ya Mbak ya, sebelah. Iya. Bahwa ada kondisi kayak gini, akhirnya berakhirnya begitu gitu. Apa yang nggak menyedihkan gitu loh, berakhirnya kayak gitu. Apakah ya kamu ambil moral value lah dari cerita si Mbak ini tentang temennya yang selingkuh dengan tujuan seperti itu, dan gimana jadinya. Ini sih berarti teman Mbak ini cewek ya Mbak ya? Iya, cewek. Ini cewek loh, ini cewek. Ini cewek malah, aduh agak-agak ya kan. Biasanya kan yang ketahuan selingkuh tuh cowok. Ini cewek gitu. Oke. Ini perspektif selingkuh dari cewek, dari sisi cewek nih. Itu ternyata alasan cewek itu salah satunya selingkuh karena itu. Jadi hati-hati ya. Cowok harus mengerti apa yang diinginkan perempuan ya. Perempuan juga now gitu loh. Mau kartinian nih Mbak, mau kartinian kita 21 April ya. Karena perempuan itu harus dimengerti juga lah. Apa yang dimauin, ngobrol gitu. Ya. Benar sekali. Makasih ya Mbak sudah cerita tentang selingkuh-selingkuh ini di kalangan mahasiswa, bagaimana efeknya, dan gimana kita harus kembali mengingat tujuan kita di awal untuk kuliah gitu. Oke, semoga pendengar yang mungkin masih mahasiswa juga di sini dengar ini bukan termotivasi untuk melakukan ini, tapi look back gitu loh. Apa sih tujuan kalian kuliah? Gitu. Oke. Ya. Makasih ya Mbak atas sharing hari ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Di-share juga boleh. Ini pengalaman. Kita nggak perlu mengalaminya langsung. Bisa dari cerita orang lain. Nah, kamu belajar deh dari cerita yang ini. Oke? That's all. See you. See you.